Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahakbau, NIM P07172323013, tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi laboratorium medis. Jadi, definisi dari teknologi informasi laboratorium medis adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data laboratorium secara terstruktur dan akurat. Sistem ini membantu meningkatkan efisien akurasi dan kecepatan dalam proses pemeriksaan laboratorium serta minimalkan manusia. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan di laboratorium. Kedudukan laboratorium menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Laboratorium merupakan pusat proses belajar mengajar untuk mengadakan percobaan dan karena mengingat dalam pencapaian tujuan pembelajaran di bidang kesehatan sebaiknya mahasiswa dituntut mampu mengembangkan keterampilannya dalam mengaplikasikan beberapa konsep atau materi yang sedang dipelajari dalam bentuk eksperimen atau percobaan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan berpikir ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan. Selanjutnya, manajemen laboratorium yang baik itu perlu dilakukan quality control yang mencakup kegiatan asesmen atau penilaian, audit hingga akreditasi terhadap petugas laboratorium. Pengujian alat pemeriksaan dalam laboratorium sampai kepuasan pelanggan, quality control sangat penting dilakukan dalam memantau dan evaluasi efektivitas. Sistem manajemen mutu laboratorium. Hasil akhir quality control adalah menemukan akar permasalahan dan melakukan perbaikan penanggulangan. Definisi quality control sendiri adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan yaitu operasional, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas, untuk memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti agar persyaratan mutu yang ditetapkan tercapai. Produk, proses, service, inspection, testing, sampling, measurement, dan calibration. Sistem informasi merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambilan keputusan. Tujuan dari suatu sistem informasi adalah menciptakan suatu wadah komunikasi yang efisien dalam bidang bisnis. Sistem informasi berbasis internet merupakan sistem informasi yang memanfaatkan secara maksimal penggunaan dan komputer dan juga jaringan komputer. Selain itu, sistem informasi berbasis internet merupakan suatu sistem di mana interaksi manusia dan komputer menjadi faktor yang sangat penting. Metode dan prosedur operasional laboratorium harus terpadu, mulai dari perencanaan pengambilan sampel, penanganan pemeriksaan, dan kalibrasi, sampai pemberian laporan hasil ke pelanggan. Oleh karena itu, kebutuhan perbaikan kualitas pelayanan adalah merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup laboratorium dalam era kompetisi yang semakin ketat. Dimensi kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium diantaranya adalah 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak pemilikan pasien terhadap data. 2. Hasil pemeriksaan. 3. Keakuratan, kejelasan, dan tidak meragukan serta objektivitas laporan pemeriksaan. 4. Ketetapan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Tujuan sistem informasi. 1. Menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. 2. Membantu di dalam melaksanakan operasi perusahaan dari hari ke hari. 3. Menyediakan informasi yang layak untuk pemakai pihak luar perusahaan. Mutu pelayanan kesehatan menurut
Republik Indonesia, yaitu meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Tidak saja pemberian kepuasan kepada pasien dan keluarganya sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk, tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut WHO, mutu pelayanan harus sesuai dengan standar intervensi, yaitu aman, terjangkau oleh masyarakat, yang membutuhkan, dan diproduksi untuk mengurangi kematian, ketidakmampuan, dan gangguan gizi. Selanjutnya, konsep dasar sistem. Berdasarkan cara kerja dan untuk mempermudahkan dalam memahami serta mengembangkan suatu sistem, maka sistem memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 8 macam, yaitu 1. Komponen sistem. Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Beberapa komponen tersebut dapat terdiri dari beberapa subsistem atau bagian-bagian dari sistem, di mana setiap subsistem memiliki fungsi khusus yang akan mempengaruhi proses sebuah sistem secara keseluruhan. Contoh sistem yang terkait dengan laboratorium antara lain adalah jika proses tahap pra-analitik identifikasi pasien tidak dilakukan dengan benar, maka proses analitik akan memberikan hasil yang tidak tepat. 2. Batas sistem. Batasan sebuah sistem merupakan ruang yang membatasi antar suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan di luar sistem. Contoh yang terkait dengan laboratorium adalah proses pemeriksaan radiologi sebagai bagian dari pemeriksaan penunjang tidak terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di laboratorium. 3. Lingkungan luar sistem. Merupakan suatu di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi atau cara kerja sistem. Lingkungan luar ini dapat bersifat merugikan atau menguntungkan. Contoh yang terkait dengan laboratorium adalah jika pada proses pendaftaran pasien data yang diisi tidak benar, maka akan berpengaruh terhadap kesalahan dalam pengambilan darah. 4. Penghubung sistem. Merupakan media penghubung sistem yang memungkinkan beberapa sumber data dapat mengalir satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran dari suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya melalui suatu penghubung serta untuk mengintegrasikan antar suatu subsistem menjadi satu kesatuan. Contoh yang terkait dengan proses di laboratorium adalah penggunaan sistem informasi laboratorium. 5. Masukan sistem atau input. Suatu yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa sebuah sumber daya atau data, sinyal, energi, dan lain-lain yang dapat diolah atau dimanipulasi oleh sebuah sistem untuk menjadi sebuah informasi. Contoh yang terkait dengan proses di laboratorium yang menjadi input adalah spesimen yang telah diambil oleh seorang TLM. 6. Pengolahan sistem atau proses. Sebuah sistem mempunyai suatu bagian pengolah yang bertugas mengubah masukan menjadi keluaran, sehingga hasilnya dapat digunakan. Suatu sistem informasi akan mengolah masukan berupa data menjadi keluaran berupa informasi. Contoh yang terkait dengan proses di laboratorium adalah dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen. 7. Keluaran sistem atau output. Hasil dari masukan yang telah diolah akan diubah menjadi keluaran yang berguna. Hasil dari keluaran sistem berupa sebuah informasi yang berbentuk laporan.
grafik, angka, narasi, dan lain-lain, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Contoh yang terkait dengan proses di laboratorium adalah spesimen yang telah diperiksa dengan alat laboratorium akan memberikan data berupa angka membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. 8. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi atau kerja sebuah sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan, proses kerja dan keluaran yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Contoh yang terkait dengan laboratorium adalah sasaran dari pemeriksaan laboratorium. Memberikan hasil yang cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. Siklus sistem adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pada dasarnya, informasi juga dapat menghasilkan informasi berikutnya dan demikian seterusnya. Proses menghasilkan informasi harus melalui beberapa tahap yang dilakukan komputer sebab teknologi informasi. Tahapan tersebut terdiri dari input, proses, output yang disebut sebagai siklus atau cara kerja sebuah sistem. C. Konsep dasar informasi. Selain itu, informasi juga dapat memberikan suatu dasar kemungkinan untuk ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kualitas sebuah informasi dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang dimiliki oleh informasi itu sendiri. Kualitas informasi atau quality of information dapat dilihat dari 3 hal sebagai berikut. 1. Relevan. Informasi harus sesuai dengan kondisi serta keadaan tertentu. Jika kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut, dalam kaitannya dengan laboratorium. Contoh informasi yang relevan adalah bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang diberikan harus mempunyai nilai rujukan yang sesuai dengan metode yang digunakan saat ini. 2. Tepat waktu. Informasi harus cepat sampai pada penerimanya dan tidak boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang sangat berkurang nilai lagi. Sebagai contoh, hasil pemeriksaan laboratorium kritis harus dilaporkan segera untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. 3. Akurat. Informasi harus seminimal mungkin terbebas dari kesalahan dan tingkat menyesatkan. Informasi akurat adalah informasi yang menggambarkan kondisi secara jelas dan tidak ada rekayasa. Contoh, bila kita mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium, pastikan semua tahapan proses telah dikerjakan sesuai SPO. D. Strategi pengembangan sistem informasi laboratorium. Di dalam mengembangkan suatu sistem diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Beberapa dukungan yang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem akan kita bahas berikut ini. Dukungan manajemen dan organisasi. Dukungan manajemen dalam organisasi sangat penting karena sejatinya merekalah yang akan menggunakan hasil dari sistem informasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan organisasi. Dukungan yang diberikan manajemen dalam pengembangan sistem informasi laboratorium dapat berupa kebijakan atau aturan yang mendukung tentang inovasi, sistem dan teknologi informasi,
serta lokasi anggaran yang diberikan untuk pengembangan. 2. Kekuatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan mempengaruhi dalam pengembangan sistem informasi laboratorium. Sumber daya manusia dalam sistem informasi laboratorium bukan hanya tenaga informasi teknologi atau teknik saja, namun juga pengguna sistem itu sendiri. Kekuatan sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan 2 cara, yaitu dengan pelatihan dan perekrutan pegawai baru. Sedangkan kekuatan pengguna atau user seal dapat ditingkatkan dengan pelatihan, pendampingan, dan monitoring secara berkelanjutan supaya pengguna seal dapat berjalan secara lancar. Sebagai seorang TLM, Anda harus selalu menambah pengetahuan tentang penggunaan sistem ini agar penerapannya menjadi nilai tambah di laboratorium Anda. 3. Ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi informasi yang menyediakan platform dan mendukung operasi aplikasi sistem informasi yang terperinci. Instruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras atau jaringan yang akan mendukung performa sistem informasi laboratorium. Namun, infrastruktur teknologi informasi merupakan sekumpulan layanan yang dianggarkan oleh pihak manajemen yang terdiri dari kapabilitas manusia. Tahapan dan strategi. Desain informasi laboratorium adalah tahap setelah analisis sistem yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dalam melakukan pengembangan sistem informasi laboratorium yang dilakukan oleh pengembangan seorang teknologi laboratorium medik harus memahami aspek berikut ini. A. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh seorang teknologi laboratorium medik. B. Desain sistem harus mendukung tujuan utama dari laboratorium. C. Desain harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan data di laboratorium dan mendukung pengambilan keputusan oleh seorang teknologi laboratorium medik. D. Desain harus dapat mempersiapkan rancangan yang terinci untuk masing-masing komponen sistem. Jadi, kesimpulan dari teknologi informasi laboratorium medik merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pemeriksaan laboratorium dengan implementasi teknologi informasi laboratorium medik yang baik.